02 nggak ada. Ini urusan press gathering, ya kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Alimin yang saya hormati, anggota DPR MPR, Pak Muzamil Yusuf. Pak Muzamil ini anaknya tokoh Lampung, ya, walaupun dulu ayahnya Golkar, karena belum ada PKS dulu. Yang saya hormati tentu Pak Gubernur yang diwakili Pak Irwan Sihar Marbaung. Jadi dulu waktu Alamsah Komandan Koran diganti, habis itu langsung kami nanam pohon. Jadi saya tahu, cuma saya tadi heran, kok jadi kas Bangpol, gimana caranya gitu. Jadi saya harus tahu Pak, karena saya lihat waktu itu Bapak menjabat itu baru dan masih panjang. Artinya jobnya di TNI masih panjang. Kalau nggak salah amal saja sekarang jadi bintang 1 ya. Nah, jadi bintang 1. Jadi beliau masih, makanya saya ragu-ragu apa betul Pak Marbaung yang saya kenal gitu. Pak ada yang dari Menko Info juga terima kasih. Tentu Rom Doni Setiawan dan teman-teman semua. Saya lihat pucet-pucet nih. Berapa kali putar tadi? Hah? 11. Subhanallah. 12. Pantas tadi WC-nya sampai mampet tuh di pesawat. 12. Itu kalau 12 kali itu pasti pusing itu. Itu kalau kita dari sini ke Halim ada PVIV itu muternya bisa 4 kali kan. 4 kali itu kira-kira 40-an menit. Itu udah pusing muter gitu. Apalagi tadi berapa jam tuh? Saya kira 1 jam lebih ya. Karena harusnya jam 5 ya. Jam 5 kalau salah. Iya teman-teman ini Pak. Halangannya untuk datang ke Lampung, tapi alhamdulillah semua tidak kurang satu apapun ya. Semoga kesulitan itu akan membawa berkah malam ini dan besok. Selamat datang di Lampung, saudara, di tengah puncak memasuki final pemilu kali ini. Jadi saya ucapkan selamat datang. Tadi Bu Titi sempat kena omel sama saya. Karena teman-teman tempatnya kan di Lampung. Saya bilang kenapa sekjen nggak datang? Gitu. Nanti kalau tidak dilain dengan baik, aduh bagaimana? Ini kampung halaman kita gitu. Saya takut ketempuan. Ketempuan itu apa Pak? Ketempuan itu apa bahasanya? Ya itulah kira-kira. Itu tapi tolong teman-teman dari MPR, kawan-kawan di sini dengan tertunda 2 jam, putar-putar di atas sampai juga berjam-jam, tolong ditemani dengan baik. Itu betul saya. Saya harusnya tadi pulang jam 6. Jadi kalau acara jam 4, jam 5 saya ke bandara, saya kembali ke Jakarta. Karena biasalah, ini kan hari-hari penting menentukan rapat-rapat pertemuan banyak. Saya nggak tahu kalau jam 9 nanti apakah masih ada, nanti kita lihat. Jadi tolong teman-teman di laden baik, titip juga Pak Marbaung, titip Pak, ini yang menentukan Indonesia nih Pak. Ini. Betul ya. Ini yang menentukan. Jadi kalau teman-teman menentukan 01, 02 sini juga nih Pak. Jadi saya titip betul Pak, Menko tolong Pak ya. Besok mau ke mana? Naik apa tuh? Naik boot, hati-hati. Saya dulu naik boot, bukan boot, saya naik boot, nggak masalah. Tapi saya coba pakai jet ski, ya ke pulau itu. Tapi yang jauh lagi yang sana itu apa namanya tuh Pak? Itu kira-kira 22 mil. Pahawang ya, 22 mil Pahawang. Terus sana lagi tuh. Saya sebetulnya yang naik jet ski itu putri saya. Tapi saya feeling ini nggak beres nih. Sudah saya bilang ganti, kamu cepet naik naik kapal aja. Saya yang bawa tuh dari Pahawang tuh. Di tengah laut itu bocor, jet skinya bocor, tenggelam. Bayangin Pak, nggak ada orang, udah sore. Jadi ada pulau kecil tuh Pak, pulau kecil, ada getek lihat. Jadi saya kan masuk laut kan nyemplung Pak itunya. Jadi saya pegang jet skinya nggak tenggelam itu, jadi masih ngambang dikit.
Saya gini-gini, anunya itu apa? Ini bukan aku-aku, jadi laut jangan dianggap sembarangan. Jangan merasa jago karena bisa laut. Karena saya merasa saya udah biasa. Saya ini kan orang pantai, jadi biasa naik jukung, biasa anggap enteng loh. Jadi tenggelam jet skinya, saya manggil jetek itu malah takut, dia tanpa pergi Pak. Akhirnya saya pelan-pelan, untung saya pakai pelampung. Nah saya selamat di situ pakai pelampung. Saya berenang pelan-pelan, ada pulau kecil, kira-kira 1 kilo renang. Akhirnya sampai, saya nunggu handphone nggak ada, apa nggak ada, nunggu orang lewat aja, nggak ada yang lewat. Udah gelap tuh, udah 5:30. Rupanya ada yang cari, muter-muter, lama-lama ketemu juga. Untuk ketemu, kalau nggak kan nginep di pulau. Nah pesan saya, saudara kalau di laut, apalagi ada jet ski segala, mesti ada temannya. Ya di laut itu nggak ada yang jago lah, ya Pak ya. Kalau darat kan masih bisa, kalau di laut gimana? Itu ya. Jadi jangan dianggap enteng mesti berdua karena mau ke laut. Jangan sampai nanti datangnya kapalnya, pesawatnya 2 jam muter, pulangnya habis berbisi lampu ceritanya. Itu yang kedua, tolong dilayani dengan baik. Titip Pak Pernau, Pak Yudo, Pak Banyak teman-teman ini ada 90 lebih ya, 90 orang Pak. Nah, karena saya kembali ke Jakarta. Nah yang ketiga, tahun politik tadi Romboni mengatakan gini, kita ini kan sudah sepakat demokrasi Pancasila. Jadi tiap 5 tahun itu ya memang ada pemilu. Kalau negara demokrasi ya begitu penyelesaiannya. Bukan perang, bukan titah, bukan, tapi ya pemilu gitu. Jadi sebetulnya itu pemilu itu memperbaharui komitmen, kemitraan antara rakyat dengan wakilnya, dengan saya, Pak Alimin, Pak Muzamil, ya memperbaharui kemitraan, saudara-saudara. Begitu juga dengan bupati, gubernur, presiden, memperbaharui komitmen. Oleh karena itu selalu saya mengatakan pemilu itu bukan perang. Ada yang mengatakan perang total war. Nah itu keliru besar itu. Itu kan memprovokasi gitu. Apalagi ada yang mengatakan perang Badar. Lah jawabannya perang Badar satu perang total. Yang soal perang-perang kan urusannya Pak Marpau itu. Urusan kita itu memilih saudara-saudara di antara kita. Oleh karena itu kalau saya mengatakan harusnya sih menggembirakan pemilu itu dan damai. Tapi saudara-saudara, dalam demokrasi damai ini bisa dicapai, ada persyaratannya. Gak bisa pemilu damai tanpa mengikuti konstitusi. Oleh karena itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar, di setelah amandemen pasal 22E kalau saya nggak salah ya. Nah tapi saya juga heran tuh kemarin, saya menyampaikan Undang-Undang Dasar, saya bawa bukunya, malah dipanggil Bawaslu Pak. Tapi Bawaslu sudah kemarin menyatakan ini selesai. Terima kasih kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR telah memberikan contoh yang baik. Ya, ternyata karena ada laporan kami panggil, ternyata laporannya tidak terbukti, yang disampaikan benar. Jadi sudah terbukti apa yang dituduh, yang melaporkan pihak melapor itu sudah tidak betul, dan saya diapresiasi karena saya menghadir, dipanggil oleh Bawaslu, contoh pejabat yang taat aturan, katanya begitu katanya. Tapi juga awalnya heran karena yang sampaikan tuh Undang-Undang Dasar. Nah apa bunyi Undang-Undang Dasar? Damai itu satu rangkaian. Tidak bisa damai, apalagi sekarang saudara, saya ngeri juga. Kalau ini merasa menang, ini merasa menang, bayangin. Kalau ini merasa menang, ini merasa menang, terus bedanya tipis gimana? Maka selalu saya mengatakan teman-teman, Bawaslu, KPU, Kapolri, Kejaksaan, ya yang terkait harus dijaga kepercayaan publik. Bayangin kalau orang nggak percaya, kalau orang nggak percaya sama Gakumdu, KPU, terus Bawaslu, polisi, nah terus gimana? Kita ngeri. Nah menurut saya saudara, yang menang pemilu itu, kalau saya beri judul ya, kalau yang pemilu itu menang, kita menang ini pemilu itu sukses, kalau kita mampu menjahit kembali merah putih, itu saya sudah rumuskan. Perpecahan belah dua kita ini, suku, agama, obok-obok ini, untuk pemilu ini, itu bisa kita rekatkan kembali, bisa kita jahit kembali, sehingga persatuan kita kokoh, itu yang menang menurut saya. Tapi kalau ada menang rusuh, ya kalah semua, yang menang maupun yang kalah. Oleh karena itu konstitusi sudah mengatur
Ini bisa damai, syaratnya ada nih 22E Undang-Undang Dasar. Apa? Luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Saya nggak pakai tangan, nanti dianggap kampanye. Jadi saya gini aja udah. Pernah Pak di istana melantik duta besar. Masuk, saya sebelahnya Pak JK, sebelahnya Ketua Mahkamah Agung. Kan kalau teman-teman yang Nasrani kan kalau disumpah gini Pak JK protes, itu nggak boleh, itu nomor 2, masa masuk istana? Maka semuanya yang begini Pak. Ya, nanti yang Muslim yang lagi sholat nggak boleh juga tuh Pak. Jadi kadang-kadang masa begini aja, jadi saya juga jadi repot gini-gini aja Pak. Coba Pak bayangin, ini gara-gara pemilu angkat tangan aja salah Pak. Nah, saudara selanjutkan, dalam konstitusi damai ini bisa dapat ya kalau luber, langsung, umum, bebas, rahasia, plus jurdil, jujur dan adil. Jadi kalau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai datang. Tapi kalau nggak langsung luber diragukan, jurdil diragukan, aduh. Apalagi kalau yang diragukan penyelenggara. Nah ini, saya khawatir pasca coblos itu yang menjadi masalah. Karena saya lihat di media-media sosial ini juga saya kira pengaruhnya teman-teman juga. Mohon maaf saya suka belak-belakan ya. Jadi nggak ngeritik siapapun, ngeritik kita lah. Media mainstream selama ini saya lihat itu bolehlah berpihak ya, Amerika aja berpihak gitu, tapi jangan tim sukses yang over. Kalau media mainstream ini TV, sama-sama TV memberitakan ini warnanya apa nih, coklat ya, yang TV ini coklat, TV ini hitam, TV ini merah, karena pemiliknya itu loh gitu. Bayangin. Nah saudara jangan salahkan kalau media sosial begitu rupa gitu. Karena media mainstream orang mulai nggak percaya, termasuk saya nggak mau baca koran lagi, saya taruh, dan saya juga nggak nonton TV. Makanya teman-teman juga kalau wawancara saya lari-lari. Kalau sebelumnya kan saya rajin tuh, kalau turun, pasti saya ke press room kan. Kalau sekarang saya kalau turun, nanti ya lari saya, itu betul. Nah kalau itu yang terjadi apa? Medsosnya. Jadi ada peran juga dong media mainstream kalau akhirnya ini menggelinding medsos itu sedemikian rupa. Nah jadi ini kan tinggal 26 hari ya, 26 hari ya. Baik buruk tergantung kita gitu. Ayo kita jaga, ini kan rumah kita, ini negara kita, ini bangsa kita. Saudara-saudara, pilpres ini kan tiap 5 tahun, tapi kita jangan sampai perang panjangan dong. Kan rugi. Bayangin kalau Indonesia ada apa-apa, mundur kita ya, mundur. Kalau sampai rusuh ya, nanti hotel-hotel yang bagus tutup ya, restoran yang bagus tutup, orang-orang kaya pindah, mundur lagi kita, naik becak gitu, muter-muter, mundur jauh gitu. Padahal orang lain maju. Dan jadi karena itu saudara, janganlah kita, ya teman-teman sih nggak ada Pak, kadang-kadang kan pemilik media itu ya, mungkin juga saya nggak tahu lah. Nah yuk kita jaga sama-sama rumah kita, negeri kita ini 26 hari ini. Kemudian pasca itu saya tidak khawatir hari ini sampai tanggal 17, betul nggak khawatir saya, nggak akan ada apa-apa. Hari ini sampai 17, 18, 19, 20 mungkin. Nah habis itu tuh yang saya khawatir itu tanggal 20 ke sana tuh. Kalau ini merasa menang terus gimana?